Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, orang-orang tua kita yang kami hormati, khususnya Habib Abdurrahman Al-Haddad, Habib Ali As-Segaf, Habib Mustafa Al-Qudsi, dan juga Habib Hussein Al-Junaid, dan seluruh habaib yang lainnya yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak menghormati kepada mereka, tidak mengurangi kehormatan kepada mereka, dan juga seluruh alim, seluruh guru dan asatidz yang kami muliakan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ke hikam ke-10, udah 2 hari, 4 majelis sudah kita lakukan, ada di Pondok Al-Matin punya guru mulia Syekh Yusaini. Sekarang sampai ke hikam ke-10. Waqala radhiyallahu anhu, hikam ke-10 halaman berapa ini? Halaman 8 ya. وقال رضي الله عنه الدنيا المحمودة هي التي يصل بها إلى فعل خير أو ينجو بها من فعل شر، والدنيا المباحة هي التي لا يقع بسببها في ترك مأمور ولا ركوب محظور، والدنيا المذمومة على لسان الكتاب والسنة هي التي يقع بسببها في ترك طاعة أو فعل معصية. Dunia dibagi 3. Pertama, dunia yang terpuji, ialah dunia yang membawa kepada perbuatan baik. Dengan dunia dia bisa melaksanakan haji, bisa mengeluarkan zakat, bisa bersedekah, bisa membantu fuqara wal masakin, bisa membangun masjid, atau menyelamatkannya dari perbuatan buruk. Dia selamat daripada perzinaan karena dia melaksanakan perkawinan. Dia selamat daripada bergaul dengan orang-orang yang berakhlak buruk karena dia bisa mengadakan majlis khair dan mendatangkan orang-orang yang saleh. Dunia yang demikian adalah mahmudah, terpuji. Kedua, dunia yang harus, yang mubah, jawaz, ialah dunia yang tidak menyebabkannya meninggalkan segala yang diperintah dan melakukan segala yang dilarang. Dunia untuk beli kereta yang bagus, dunia untuk beli baju, dunia untuk makanan yang lezat, yang sedap, bukan untuk perbuatan taat dan bukan untuk perbuatan yang maksiat. Ini mubah hukumnya. Afdalnya kita tahari, kita berhati-hati, jangan terlalu bermewah-mewahan, karena itu bisa mengakibatkan hubbud dunia, cinta dunia. Ketiga, dunia yang tercela, mengikut Al-Quran dan Sunnah
sesuai dengan yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah, yaitu dunia yang menjadi sebab terjerumusnya seseorang itu meninggalkan ketaatan karena sibuk terlalu dengan urusan dunia sehingga meninggalkan sholat, sehingga dia tidak mempelajari ilmu wajib, sehingga dia tadi itu tidak patuh dengan orang tua atau melakukan maksiat karena dia sibuk dengan dunia, mengurusi dunia, sehingga dia melakukan perbuatan yang haram, menjual madat, menjual minuman keras, atau dia bergaul dengan perempuan ajnabiyah, maka dunia ini adalah tercelah yang wajib untuk kita hindari dan kita tinggalkan. Di sini Al-Habib Abdullah bin Nawil Haddad menerangkan kepada kita, dunia ini tidaklah pada zatnya mahmudah atau mazmumah. Dirinya tidak bisa dinyatakan tercela atau terpuji. Tetapi yang menjadi sebab atau yang menyampaikan orang tadi itu dari dunia untuk melakukan hasanat, kebaikan, menjadikan dunia tadi itu terpuji, atau sebaliknya, jika menjadi sebab dan menyampaikan manusia yang memiliki dunia itu kepada kemungkaran, menjadikan dunia tadi itu madmumah, tercela. Nabi SAW menggambarkan bagaimana kalau dunia itu baik di tangan orang yang soleh. Beliau berkata, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Betapa bagus harta yang halal di tangan orang yang soleh, maka akan ditempatkan sesuai pada tempatnya, akan menjadi amalan soleh. Karena inti daripada kehidupan di dunia adalah untuk beramal soleh. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan manusia itu hidup dan mati setelah hidup itu untuk Allah menguji siapa yang terbaik amalnya, bukan terbanyak. Kalau terbaik, terbanyak amalnya, orang-orang yang kaya, yang beruntung. Kalau terbaik, terbanyak ilmunya, orang-orang yang ahli membaca buku. Tapi orang-orang yang tak bisa membaca, dia tadi itu menjadi orang yang paling rugi nantinya. Orang-orang yang tak punya harta, hidup miskin, dia menjadi orang paling rugi. Tidak demikian. Ahsanukum amala. Ketika Anda menjadi orang miskin, bisa menjadi ahsanukum amala, menjadi orang paling bagus amalnya jika ridho, artinya jika dia ridho dengan takdir Allah, sabar dengan kemiskinannya, dia menjadi orang miskin yang terbaik amalnya. Ketika dia menjadi kaya, banyak harta, dia banyak bersedekah, dia banyak membantu, maka orang itu menjadi orang yang kaya yang ahsanukum amalah, terbaik amalnya. Ketika dia sehat, dia rajin qiyamul lail. Ketika dia sehat, dia rajin menghadiri majlis-majlis khair.
Ketika dia sehat, dia istiqamah, selalu rutin salat berjamaah, maka dia orang yang sehat menjadi ahsanukum amala, paling bagus amalnya. Ketika dia sakit, dia sabar dengan sakitnya. Dia ridha dengan sakitnya. Dia tidak pernah mencela Tuhannya karena sakitnya. Maka dia menjadi orang sakit yang ahsanukum amala, yang terbaik amalnya. Karena itu orang-orang yang banyak harta, ketika udah bertemu Israel untuk mencabut nyawa, apa yang diharapkan? Yang diharapkan apa? Akhirni ila ajalin qarib. Akhirni ila ajalin qarib. Tunda kematian sebentar aja. Kasih luang sebentar. Untuk apa? Fa'as-saddaqa. Untuk aku sedekahkan nih harta semuanya. Jadi amal soleh. Wa akum minas salihin. Dan aku menjadi orang yang saleh. Tapi kalau udah datang Israel, Allah tidak akan menunda dari seorang pun kalau saat datang ajalnya. Ketika datang ajalnya, masa matinya. Itu udah ketentuan Allah. Ketika manusia dikubur, di dalam kubur, apa yang diminta? Dia baru paham, rumah yang ia bangun megah tuh bukan jadi tempat tinggalnya dia. Dia ditinggal ada di tempat atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah. Rumahnya yang dibangun, yang megah, dengan berjuta-juta ringgit, ternyata orang lain yang menempati. Duit yang ditinggal, berjuta-juta ringgit, ternyata dia tidak bawa ke alam kuburnya. Orang lain yang membagi. Orang lain yang menikmati. Apa harapannya? Dia memohon kepada Allah, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan hidup sejenak untuk aku jadikan amal soleh semua tarikahku, semua harta yang aku tinggalkan. Dia menyesal. Maka dijawab, kalla, tak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimat orang yang menyesal, yang pasti ia cakap, yang pasti ia ucapkan setelah kematiannya. Kalau menyesal sebelum mati, itu bagus. Tapi kalau menyesal setelah mati, percuma. Tak ada faedah. Itu pasti akan diucapkan oleh yang sadarnya setelah mati. Hidupkan sejenak ya Allah untuk aku jadikan amal soleh, itu harta. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Udah menjadi ketentuan Allah, setelah mati nggak ada lagi hidup di dunia, masuk ke alam barzakh sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Karena itu, kalau dunia dia untuk beramal soleh, untuk melindungi daripada maksiat kepada Allah, itu dunia terpuji. Tapi kalau untuk ditumpuk-tumpuk, untuk hanya disimpan, itu bukan terpuji. Bagi orang yang mampu, yang boleh dia tadi itu melakukan perbuatan soleh dengan amalnya, bekerja untuk memperbanyak dunia, silahkan, bagus. Bagi orang yang tidak mampu, jangan diteruskan. Itu berbahaya nantinya. Nabi Allah Isa berkata, ya talibad dunya litabir, tarkukad dunya abar. Wahai orang yang mencari dunia untuk melakukan kebaikan, tapi belum yakin dia mampu, maka tinggalkan dunia itu lebih baik.
Kenapa? Kalau sudah dunia masuk dalam hati, di situ ra'su kulli khati'ah akan menjadi kepala sabab daripada seluruh kesalahan. Ini penyakit paling berbahaya. Kedua, dunia yang dikatakan boleh, apa itu? Harus di sini ya. Dunia tidak menjadi sebab dia meninggalkan yang wajib. Dunia yang tidak menjadi sebab dia tadi itu melakukan yang haram. Ini jawaz hukumnya. Tidak haram, tapi jangan berlebihan. Allah tak senang dengan berlebihan. Kulu washrabu. Boleh, silahkan kamu makan. Silahkan kamu minum. Wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Bagus. Silahkan bangun rumah. Wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Silahkan beri kereta. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Silahkan buat pakaian. Wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang berlebihan dalam urusan dunia, Allah katakan saudara setan. Saudara setan. Kenapa? Karena pasti akan dikuasai dengan setan. Setan nih, kalau mau menguasai hati manusia, cara pertama, langkah pertama adalah menjauhkan daripada zikrullah. Istahwadha alaihimus syaitan. Fa'ansahum zikrullah. Kalau udah dikuasai sama syaitan, dibuat dia lebih sibuk, lebih fokus dengan urusan duniawi. Salat, tak fokus dia. Allahu Akbar, pikir pekerjaan bisnisnya. Baca Quran, tak fokus dia. Dibuat dia sudah tidak fokus lagi dengan zikir kepada Allah. Berjamaah, tidak istiqamah lagi dia. Ke masjid, ya sesaat aja dia pergi ke masjid. Tidak cinta lagi dengan salat berjamaah di masjid. Ansahum dzikrallah. Kalau udah begitu terus menerus, akhirnya dibuat dia tidak senang baca Quran. Dia tidak senang dengar azan. Dia tidak senang dengar sarahan, dengar pengajian. Dia senang dengar musik. Dia senang dengan nonton film. Dia senang masuk ke kafe, ke diskotik, ke bar, dan lain-lainnya. Kalau udah demikian, ditingkatkan lagi sama syaitan, dibencikan kepada orang yang soleh, dicintakan kepada bintang film, dengan penyanyi, dengan penari, dengan pemain sepak bola, dengan itu solihin, aulia, salafus saleh, sahabah, ahlul bait, anbiya, dia tak kenal semuanya. Kalau sudah demikian, ulaika hizbus syaitan. Tidak layak disebut manusia lagi. Mereka sudah masuk golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Maka golongan setan ini adalah golongan yang merugi. Ini semua adalah karena sebab hubbud dunia. Hubbud dunia itu berasal dari orang yang selalu memilih tamak, ingin bertambah dalam urusan duniawi tanpa memikirkan manfaat dan tugas menjadi orang yang kaya. Pernah terjadi di zaman sahabat Rasulullah, seorang yang dia dekat dengan Nabi.
selalu sholat bersama Nabi, selalu menghadiri majelis Nabi, tapi dia miskin. Dia melihat keadaan sahabat yang sering lapar. Dia melihat keadaan sahabat yang sering serba kekurangan. Maka dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, namanya Tha'labah. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yarzugani malan. Ya Rasul, doakan aku, mintakan sama Allah untuk aku diberi banyak harta. Maka Nabi menasihatkan, ya Tha'labah, qalilun minal mal tuaddi syukrahu khairun min kathirihi la tutigo. Wahai Tha'labah, sedikit harta tapi kamu dapat mensyukurinya, itu lebih baik daripada banyak harta tapi kamu tak mampu untuk melaksanakan tugasnya. Maka si Tha'labah tadi itu setiap hari minta, ya Rasulullah, doakan supaya aku bisa banyak harta, aku mau bantu. La in a'tanillahu malan la'u'tiyanna kulladhi haqqin haqqah. Aku janji ya Rasul, kalau memang aku jadi kaya banyak harta, semua aku akan berikan haknya. Yang miskin aku bantu sampai dia tidak miskin. Yang yatim aku biayai sampai dia cukup. Yang sakit aku kasih biaya sedekah untuk berobat sampai dia sembuh. Aku janji ya Rasulullah. Udah, karena sudah begitu, tapi ini Tha'labah tak mengukur dirinya. Bahayanya kalau orang sudah cinta harta. Didoakan, Allahumma barik fi mali Tha'labah. Ya Allah, berikan berkah di hartanya Tha'labah. Tha'labah punya beberapa kambing. Subhanallah, itu kambing anak beranak dalam waktu yang tidak lama, dalam masa yang singkat, ribuan itu kambing Tha'labah. Beli onta, ribuan ontanya Tha'labah. Akhirnya yang biasanya sholat 5 waktu berjamaah dengan Nabi, udah mulai ditinggalkan. Sampai hanya sholat Jum'ah. Nabi menyatakan, wailun Tha'labah. Udah celaka Tha'labah ini. Akhirnya ketika turun ayat untuk diambil zakat, dan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum, maka Nabi mengutus beberapa sahabat untuk mengambil zakat daripada orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit. Semua memberikan. Tha'labah masih menyatakan, hadhihi ukhtul jizyah, ini kita muslim kok dikenakan pajak sebagaimana orang kafir untuk membayar jizyah. Maka sampai intinya turun ayat mengecam Tha'labah dan menyatakan Tha'labah sudah kena penyakit nifak sampai akhir umur dan nanti di akhirat masuk neraka. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi baqilu bih wa tawallaw anhu wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan ila yaumi yalqawnahu. Na'udzubillah. Ini Tha'labah diceritakan ada di antara manusia yang dia itu punya janji-janji aja. Kalau Allah kasih aku, jika Allah kasih aku harta, aku dijadikan kaya, aku sedekah, aku jadi orang soleh. Ketika jadi kaya beneran, dia tak mau mengeluarkan harta. Akhirnya bagaimana? Allah sudah menjadikan penyakit nifak fi gulubihim ada di hati mereka.
Dan itu tidak dicabut penyakit nifak sampai bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah, tetap jadi orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan main-main dah kalau memang tak mampu. Lebih baik hidup sekedarnya, yang penting kamu menjadi orang yang soleh. Baik. Yang terakhir adalah dunia madmumah. Kalau yakin dunia ini bisa menjadikan kamu melakukan maksiat atau meninggalkan yang wajib, ini kita bekerja ada di satu syarikah. Dilarang kita sholat Jum'ah. Dilarang kita untuk melaksanakan sholat. Ini dunia madmumah nih. Ini dunia tercela, kamu harus tinggalkan tuh. Kalau enggak, kita akan dipecat. Kita akan dikeluarkan. Keluar. Karena ini dunia madmumah. Karena dunia ini mengakibatkan kamu meninggalkan yang wajib. Di situ ada bekerja di satu restoran. Ada daging babi yang dimakan di situ misalnya. Atau daging bangke. Atau di situ ada minuman khamr. Akhirnya kamu melakukan maksiat dengan dunia. Ini dunia madmumah. Kalau udah demikian, tinggalkan. Wajib untuk ditinggalkan. Ini yakin dah. Karena itu, jadi orang soleh dulu. Kalau udah jadi orang yang soleh, saudara, mau jadi kaya, diridhai oleh Allah. Ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Harta tadi itu insya Allah jadi amal soleh. Kalau jadi orang soleh, dia jadi miskin, dia juga jadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang soleh dulu, jangan jadi kaya dulu yang diminta. Ya Allah, jadikan aku orang yang soleh. Jangan jadi orang kaya dulu. Kalau udah soleh, semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Aku kagum dengan orang mukmin. Inna kulla amri la'ajib. Sesungguhnya seluruh urusan orang mukmin ini mengagumkan. In u'tiya syakara fakana khairan lahum. Fakana khairan lahum. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah, dia syukur. Karena dia juga jadi orang soleh nih. Jika diberi nikmat oleh Allah, dia syukur. Maka jadi kebaikan, pahala bagi dia. Ini tulia sabara. Fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan ujian dari Allah, sabar. Maka juga menjadi pahala bagi dia. Subhanallah. Jadi orang soleh dulu, minta kepada Allah. Jangan jadi kaya atau yang lainnya. Nanti kalau Allah takdir kaya, kaya. Tapi bagus kayanya. Allah tidak takdir kaya, tetap kamu jadi baik. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh dalam satu riwayat, ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahlul munkar fid dunya, ahlul munkar fil akhirah. Orang-orang yang suka berbuat baik di dunia, nanti di akhirat juga dalam golongan orang-orang yang baik. Orang yang suka berbuat mungkar di dunia, ya nanti di akhirat golongan orang-orang yang jelek. Karena tidak ada golongan lain di akhirat. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ketika kumpul ada di mahsyar, maka dikatakan, udah. Harus berpisah, wahai orang-orang mujrimun, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang zalim, wahai orang-orang yang maksiat. Udah aku kasih tahu peringatan kepada kamu. Aku buat perjanjian kepada kamu, jangan patuh dan taat dengan syaitan. Itu musuh kamu, tapi kamu ikuti, itu syaitan. Karena itu
Jangan sampai kita dalam golongan yang demikian ini. Tetapi bukan berarti ini kita supaya tinggalkan bekerja. Jangan bekerja. Tinggalkan itu dunia, jangan bekerja. Bukan. Kerja. Tapi kerja jangan kamu cari kekayaan. Kerja cari rezeki yang halal. Karena kaya itu bukan hasil kerja kamu, itu takdirnya Allah. Kerja, cari rezeki yang halal. Udah banyak duit, mau kerja, boleh, tak apa-apa, untuk supaya banyak amal. Banyak duit bekerja untuk supaya lebih banyak duit. Ini sama dengan orang memperbanyak hisabnya, memperlama masa hisabnya di hari kiamat. Menyusahkan dirinya nanti. Miskin talibud dunia. Halaluha hisab, wa haramuha azab. Kasihan tuh orang yang selalu cari dunia itu. Yang halal akan menjadi hisab, yang haram akan menjadi azab, kata Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak pantas juga kalau ada seseorang, tidak patut juga kalau ada seseorang tidak bekerja tapi berharap untuk diberi sama orang. Ini berarti ada ta'alluqul qalb bil makhluk. Dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, "Laisa khiyarukum alladzina tarakud dunya lil akhirah, walal ladzina tarakul akhirah lid dunya. Walakin khiyarukum alladzina akhadhu min hadhihi wa hadhihi." Bukan orang-orang yang pilihan di antara kamu, orang-orang yang istimewa di antara kamu, ibadah nggak mau bekerja. Sholat aja ada, wirid aja, tasbih diputer, tak mau bekerja. Bukan itu khiyarukum. Atau bekerja, tak punya waktu untuk ibadah. Tak punya waktu baca rotib. Tak punya waktu untuk sholat berjamaah. Tak punya waktu untuk menghadiri majlis. Ini bukan khiyarukum. Tapi khiyarukum ada waktu bekerja, ada waktu sholat berjamaah, ada waktu untuk baca Quran, ada waktu untuk hadir majlis, ada untuk bersedekah, dan lain-lainnya. Ini khiyarukum, ini orang-orang yang baik. Ini orang-orang yang bagus. Nah, kalau kita mau merujuk dengan perkataan Imam Ali, ini dunia yang kita nilai istimewa ini sebenarnya adalah semuanya hina. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyidina Ali, ad-dunya sittatu asya. Dunia ini ada 6 perkara, 6 bagian, 6 macam. Ada makul yang dimakan, ada masyrub yang diminum, ada malbus yang dipakai, ada mashmum yang dicium, ada markub yang dinaiki kendaraan, kereta, ada mankuh yang dinikahi. Sebaik-baik makul, sebaik-baik makanan yaitu al-asal. Al-asal, madu. Tahu madu? Madu itu keluar daripada isi perut, daripada apa itu? Lebah. Lebah sini ya, nahl. Isi perut lebah. Bukan istimewa. Sebaik-baik masyrub, yang paling
diperlukan oleh manusia untuk diminum air. Jangan kita yang minum. Orang kafir juga diizinkan minum air. Abu Jahal juga minum air. Fir'aun juga minum air. Sebaik-baik malbus kain yang dipakai manusia adalah al-harir, nasjududah. Itu kepompong dari ulat. Apa kepompong itu di sini? Apa kepompong? Kepompong ulat. Pompong ulat juga. Itu. Artinya bukan hal istimewa, hina. Dari ulat. Yang kita banggakan mahal harganya. Sebaik-baik masmum, misik. Damu ghazal. Misik asli itu bukan buatan pabrik. Tapi misik asli itu darah. Darah dari hewan binatang menjangan yang ada di kaki. Itu baunya harum. Tapi aslinya itu adalah darah. Sebaik-baik makrub saat itu, kendaraan yang paling bagus adalah kuda. Kuda itu banyak membunuh orang-orang yang soleh. Banyak sahabat yang terbunuh mati syahid. Kenapa? Menjadi kendaraannya orang kafir untuk menyerang orang Islam. Kalau sekarang mungkin pesawat. Tapi pesawat itu banyak yang menggempur muslimin yang ada di Irak, yang ada di Libya, muslimin yang ada di Palestina, muslimin di sini, banyak orang-orang soleh dibunuh oleh kendaraan itu. Sebaik-baik mankuh adalah perempuan yang dinikahi. Mabalun ila mabal. Maaf, pernikahan itu adalah urusannya saluran kencing masuk ke saluran haid. Ini semuanya dunia yang dibuat senang, dibanggakan oleh manusia, pada intinya adalah dari segala yang hina. Lain di akhirat. Sutra di akhirat bukan dari pompong ulat. Madu di akhirat bukan dari perut lebah. Air di akhirat tidak bisa diminum kecuali ahli surga. Walibasuhum fiha harir, kata Allah. Pakaian nanti di surga itu sutra, tapi bukan sutra dari pompong ulat. Wa anharum min asalin musaffa. Itu madunya bukan dari perut lebah, tapi madunya tadi itu dari sumber ada di surga. Begitu juga airnya, wa anharum min ma'in ghairi asin. Air yang ada di surga, yang di akhirat tidak bisa diminum kecuali orang-orang ahli surga. Ahli neraka tak bisa minum air. Wa in istaghathu yughathu bima'in kal mughli yashfil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqah. Yang akan diminumkan bukan air nanti, tapi timah panas yang diberikan ada orang yang masuk ke neraka Allah. Karena itu dunia ini hina. Kita orang yang beriman, ayo kita jadikan dunia ini adalah sebagai bekal untuk kebahagiaan ada di akhirat. Nah, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dan ditaruh batu ada di perutnya untuk menahan lapar, karena menahan lapar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat keadaan Rasulullah begitu, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tastat'im rabbak fayut'imak." Ya Rasul, tidakkah Anda minta kepada Allah untuk memberi makan Anda? Nabi Isa minta, anzil alaina ma'idatan minas sama',
minta diturunkan jamuan dari langit, diturunkan oleh Allah. Ya Rasul, kenapa tak minta makan kepada Allah? Pasti Allah beri, pasti Allah bagi. Kenapa harus menahan lapar sampai 2 hari, 3 hari? Bagaimana jawaban Rasul? Ya Aisyah, lau sa'altu Rabbi an yujriya li jibala Makkah dhahaban la ajraha li haitu syi'tu. Wahai Aisyah, kalau seandainya aku mohon kepada Allah untuk menjadikan gunung-gunung di Mekah ini emas untuk aku, Allah akan jadikan itu untuk aku jika aku mau, jika aku menghendaki. Walakinni athartu mararatad dunya ala huluwiha. Tapi aku memang senang merasakan pahitnya dunia daripada manisnya dunia. Faqriha ala ghinaha. Aku senang merasa dalam keadaan miskin di dunia daripada kaya di dunia. Pilihan Nabi SAW adalah bukan menjadi orang yang terkaya di atas dunia. Kalau Nabi itu mohon kepada Allah, maka Allah akan memberikan segala-galanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dunia tidaklah dicintai kecuali orang-orang yang lupa ke akhirat. Karena itu dalam doa dikatakan Allahumma ja'alid dunya bi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini di tangan, bukan di dalam hati. Kalau di tangan, kita terima, kita sedekahkan. Tapi kalau masuk dalam hati, jadi bakhil nanti. Jadi kikir nantinya. Karena itu jangan dijadikan tempatnya dunia di hati. Silahkan di tangan, terima, berikan kepada yang mustahak untuk menerimanya. Naam. Wadih dunya daniyah hawadidha kathirah wa aishadha hagirah wa muddadha kasirah wa la yahris alaiha siwa a'mal basirah adimil agli law kan ya'gil kana afkar tafakkar fi fanaha wa fi kathrat ginaha fi gilad ginaha fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa tallakha wa fi ta'atir rahman syammar. Baik, kita teruskan. Hikam ke-11. Wa qala radhiyallahu anhu, minan nasi man yaktafi bil isyarati anit ta'yin wa minhum man yahtaju ila at-taslihi ma'ar rifqi wal lin wa minhum man la yujdi fihi illa at-ta'nif wa at-takhshin wa man lam yantafi' bida wala bidak fa huwa minasy syayatin wa li haula'il arba'ah amsal minal bahaim. Famathalul awal mathalud dabbatil mudallalah nastaghni an tuljimaha aw tadribaha. Tastaghni ya. Tastaghni an tuljimaha aw tadribaha. Wa mathalu tsani mathalud dabbah allati taktafi bil khitami duna ad-darbi. Wa mathalu tsalits mathalud dabbah allati la tastaqimu illa bid-dabbi waz-zajri. Wa mathalur rabi' mathalud dabbah allati in khatamtaha aw darabtaha izdadat nufura. Ada orang yang apabila hendak diajak kepada kebaikan, seorang dai mengajak masyarakat untuk kembali ke ajaran Allah. Seorang guru mengajak murid untuk menjadi orang yang alim, orang yang soleh. Ada orang yang apabila hendak diajak kepada kebaikan cukup dengan isyarat tanpa penjelasan, dia akan paham. Dengan isyarat aja dia akan paham.
Ada orang yang memerlukan penjelasan, tapi disertai dengan sikap lemah lembut. Ada orang yang hanya berguna dengan kekerasan dan kekasaran, harus disikapi. Dan ada orang yang sama sekali tidak berguna dengan ini dan itu, dengan semua cara, tidak bisa dinasihati dengan lemah lembut, dengan kasar pun masih tetap aja dia tidak berhenti berbuat kesalahan. Maka yang terakhir ini bukan manusia, itu adalah setan dalam bentuk manusia. Ini kurang nih. Bahwa minasyayatin, maka itu tergolong daripada golongan setan-setan. Keempat kategori ini semuanya ada perumpamaannya pada binatang. Perumpamaan yang pertama, yaitu orang yang cukup dengan isyarat, tanpa penjelasan. Adalah seperti hewan yang jinak, terdidik dan terlatih. Kita tidak perlu mengekang dan memukulnya. Kalau udah cukup dengan isyarat, tak perlu kita marah-marah lagi. Dia udah berubah dengan isyarat tadi itu. Ada apa? Perumpamaan kedua seperti hewan yang cukup dikekang tanpa perlu dipukul. Kita tegur dengan lisan cukup, tak perlu kita pukul dia. Sama dengan hewan, ini cukup dikasih tali, tak perlu dipukul. Kalau pertama tak perlu tali udah, tapi ini perlu tali. Perumpamaan ketiga seperti hewan yang hanya taat dengan pukulan dan herdikan. Ini tak mau berangkat kecuali dipukul nih, tak mau berjalan kecuali dipukul. Ada sebagian orang harus kita marahi dulu. Perumpamaan yang keempat adalah seperti hewan yang jika engkau kekang dan pukul malah bertambah liar. Semakin dia menjadi-jadi. Ini hati-hati. Di sini ada dua permasalahan. Ada da'i, ada mad'u ilaih. Ada orang yang mengajak, ada orang yang diajak. Sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat, maka harus menjadi orang yang cerdas. Dia tidak boleh melakukan sesuatu yang berlebihan. Dia harus memilah-milah manusia ini pada 4 kategori. Ini golongan yang cukup dengan isyarat. Ini golongan yang perlu dinasihati dengan lemah lembut. Ini golongan yang perlu kita marah, mungkin ada perlu pukulan. Ini golongan yang harus kita jauhi, ini setan dah. Tapi jangan semua orang dianggap seperti golongan keempat, setan semuanya. Atau dianggap yang ketiga, semuanya harus dimarahin. Ini nggak benar. Karena itu dikatakan oleh Nabi Isa, kun kat tabibil hadik yad'ud dawa fi mawdi'id da. Jadilah kamu guru, jadilah kamu dai sebagaimana dokter yang cerdas, dokter yang pandai. Dia akan menaruh obat sesuai dengan penyakitnya. Obat itu dilihat, ini anak kecil atau orang dewasa. Lain ukurannya. Obat ini juga dilihat, ini timbangan badannya berat atau ringan. Lain ukurannya. Ini imannya seberapa. Lain ukurannya. Baru masuk Islam disuruh sholat tahajud 1000 rakaat misalnya. Kun katabibil hadik, jadilah kamu itu dokter yang guru, dai yang cerdas. Seperti dokter ini. Jangan berlebihan kalau memberi obat, dosisnya tinggi, mati itu orang. Akan menjadi racun itu, bukan menyembuhkan penyakit.
Begitulah dalam dakwah. Jangan dakwah itu dengan cara keras setiap saatnya. Enggak benar. Uslubud dakwah. Tata cara dalam dakwah itu harus dikuasai oleh dai. Dahulukan dengan lin. Dengan lemah lembut dulu. Dahulukan dengan lin. Ada murid-murid di pesantren misalnya, ini dengan isyarat sudah cukup. Masuk kelas, belajar. Atau dengan bel. Tet, waktu belajar. Datang mereka. Tak perlu dimarahi. Masih dinasehati lagi. Bising tuh murid. Nggak akan betah ada di situ. Dengan isyarat ada, udah mereka udah paham. Hayya 'alas shalah, udah siap-siap berangkat ke masjid salat berjamaah. Dengan isyarat udah paham itu orang. Ada yang perlu dinasihati, tapi nasihat ini harus pelan dulu. Bilin. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Ma zaidah. Fa bima rahmatin, dengan rahmat yang Allah telah tempatkan di hati kamu wahai Muhammad, kamu lemah lembut dalam dakwahnya. Sehingga orang-orang Arab yang kasar-kasar tuh bisa mendekat dengan Nabi. Kalau Nabi itu keras, wah lari dari Nabi. Menjauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Fir'aun. Nabi Musa itu keras ya. Nabi Musa itu keras. Jadi Fir'aun jahat. Manusia yang jahat ini, mengaku Tuhan dan memaksa orang menyembah dia. Ana rabbukumul a'la. Tapi bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mengajak Fir'aun, idhaba ila Fir'aun wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berangkat kamu ke Fir'aun. Bercakaplah, berucaplah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Mungkin Fir'aun terbuka hatinya menjadi sadar dan bertobat. Allahu Akbar. Kita tak usah keras-keras begitu kalau berdakwah. Halakal mutanatti'un, kata Nabi. Celaka tuh orang yang terlalu keras, terlalu memaksa. Celaka, bukan nggak benar itu. Akhirnya, masya Allah, nggak tahu lawan, nggak tahu kawan, keras, jihad yang dibunuh orang Islam. Jihad, membawa bom masuk masjid, lagi sholat Jumat meledakkan diri, masuk surga katanya. Gila nih. Ini halakal mutanatti'un, celaka orang yang begini nih. Orang yang keras begini. Bukan begitu caranya berdakwah. Apalagi kepada orang yang bersujud kepada Allah, yang sholatnya menghadap kiblat, yang dibaca Al-Quranul Karim. Ini orang tak bisa memilah-milah ini. Hah? Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mereka itu keras kepada Bani Israel, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka nih, ulama bahasa mereka, bukan ulama kita nih ya, ulama mereka keras-keras, harus patuh fatwa ulamanya, tidak boleh menyimpang dengan fatwanya. Yang menyimpang masuk neraka. Ini kebiasaan orang Yahudi dan Nasara. Sehingga orang-orang awamnya tadi itu hanya ikut-ikutan aja.
Dan dia mengambil segala daripada perintah, daripada ulama-ulamanya yang justru menyesatkan. Sekalipun salah, harus diikuti. Karena itu, Nabi menyatakan, lan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. Tidak ada yang membuat keras dalam urusan agama kecuali dia kalah. Kecuali dia kalah. Sekarang udah muncul orang-orang begitu. Yang tidak sesuai dengan pahamnya kafir. Yang tidak sesuai dengan pahamnya syirik. Wah, dia anggap itu adalah satu hal yang istimewa. Akhirnya, semua tidak senang dengan dia. Semua merasa resah dengan dia. Ini yang terjadi. Padahal bukan begitu dakwah yang diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dengan akhlak, dakwah dengan adab. Ya, kalau itu anak kamu yang melakukan kesalahan, tidak sholat, pukul dia. Supaya dia sholat. Karena memang diperintahkan oleh Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sinin wadribuhum wa hum abna' 10 sinin. Pukul mereka. Kalau istri misalnya melakukan maksiat, boleh kita pukul, tapi bukan kepala dan tidak menyakitkan. Hanya menampakkan kita marah kepada dia. Karena dia maksiat kepada Allah. Ya, kalau itu adalah polisi, melihat ada perampok misalnya, boleh dia mukul, boleh dia menembak kaki misalnya. Jangan nanti nasihat polisinya, jangan merampok, hukumnya haram. Loh, ada orang yang harus dikeras, ada. Tapi yang berbuat keras ini bukan semua orang. Bukan semua orang, ada bagiannya masing-masing. Boleh pemerintah tadi itu menindak kepada rakyat yang membangkang. Bukan semua orang bawa senjata, kemudian yang nggak menurut tembak dar. Ini fitnah, ini nggak benar. Karena itu harus tahu metode, cara dalam berdakwah. Pilah-pilah nih, siapa yang boleh melakukan dan kepada siapa itu dakwah ditujukan. Itu seharusnya. Itu seharusnya. Tidak boleh haram kita memukul orang yang kita dakwai, yang dia tadi itu tidak perlu kita pukul. Cukup kita nasihati, dia mau berubah, kenapa kita harus mukul? Walau ke anak sendiri, haram menyakiti orang. Istri dipukul, padahal istri ditegur. Dia tadi itu sudah sadar, sudah mau meminta maaf. Ini juga haram hukumnya. Tidak boleh menyakiti siapapun, walaupun anaknya sendiri, walaupun istrinya sendiri, bahkan dirinya sendiri. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Haram itu hukumnya. Kecuali dengan hak, kecuali dengan benar. Dia sakit, perlu disuntik, nggak ada masalah, nggak sakit disuntik. Hanya dibuat suntik-suntikan misalnya. Haram hukumnya, tidak benar. Apa disuntik nih? Diinjeksi, ya diinjek. Begitulah. Artinya di sini kita harus pandai dalam berdakwah. Lihat Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastidfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Allah. Tak sama sayyi'ah dengan hasanah. Perbuatan baik dengan perbuatan jelek tak sama. Dakwah dengan lemah lembut, dakwah dengan kasar, tak sama. Mencaci dengan mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah, tak sama. Mengkafir-kafirkan orang dengan mengajak orang bertobat, tak sama. Membid'ah-bid'ahkan dengan kita bersolawat, ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, tak sama. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Lain.
Kebaikan dan kejelekan lain. Karena itu idfa' billati hiya ahsan. Jawab. Hadapi. Yang kamu dakwai tadi itu dengan yang terbaik. Balas dengan yang terbaik. Ahsan, bukan dengan yang baik. Billati hiya ahsan. Orang itu musuh kepada kamu, jangan dihadapi dengan permusuhan. Tapi dekat, dihadapi dengan pendekatan. Orang itu kasar kepada kamu, kamu harus membalas dengan cara yang halus. Kalau kamu melakukan itu dalam dakwah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim shadiqun qarib, akan menjadi yang musuh kepada kamu, teman yang dekat nantinya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk ke Taif, beliau diusir, dilempar batu. Sampai kaki Nabi berdarah-darah. Malaikat udah tak terima. Lau adzinta ya Muhammad la utabbik alaihim al-akhshabain. Kalau engkau mengizini ya Muhammad, itu 2 gunung aku akan jatuhkan ke atas mereka. Maka Nabi SAW menyatakan menolak. Walakinni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yuwahhidullah. Tidak, aku tetap berharap kalau orang tua kafir kepada Allah, mungkin anak cucu yang keluar dari mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Allahu Akbar. Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat mereka karena mereka tidak berilmu. Bukan seperti sekarang, bunuh mereka semuanya itu yang bertahlil. Bunuh itu mereka semuanya yang membaca maulid. Bunuh itu mereka semuanya yang berzikir dengan jahar. La ilaha illallah. Karena itu ini bukan cara Islami. Ini lihat bagaimana Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan, manusia itu dibagi. Dalam berdakwah itu dibagi. Ada yang cukup dengan isyarat, ada yang perlu dinasehatin, ada yang mungkin dikeras. Itu pun orang tertentu yang melakukan. Kira-kira antum punya anak tidak sholat, dipukul orang lain, gimana? Marah. Ayahnya sendiri yang memukul. Istrinya kamu misalnya berbuat salah kepada kamu, orang lain yang mukul, marah, nggak ada hak dia. Begitulah, ada bagian-bagian tertentu, tapi ada golongan syaitan. Golongan syaitan ini kita berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, harus dijauhi. Karena mereka ini hizbus syaitan, udah golongan syaitan. Nanti mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk berbuat salah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, hadha huwa da'wah. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Pernah satu saat Habib Saleh Hasan bin Bahar didatangi oleh beberapa orang. Ya Habib Hasan bin Saleh, doa ente mustajab, kata dia. Di sini ada sekelompok orang, dia tadi itu selalu berbuat onar, melakukan hal-hal yang tidak patut, mengadakan permainan-permainan yang melupakan diri kepada Allah. Tolong doakan mereka matilah, atau mereka pindah tempat lah, atau mereka tadi itu misal jatuh, hancur pekerjaannya. Di tengah mereka melapor ke Habib Hasan bin Saleh Bahar, lagi jalan bertemu dengan kelompok itu. Tuh kelompoknya Habib Hasan, coba antum berdoa. Ya udah, ana berdoa, semuanya amin. Didoakan. Orang-orang melihat Habib Hasan bin Saleh udah terkenal walinya nih, berdoa. Golongan itu, golongan yang tidak baik itu, dia merasa, wah kita didoakan bahaya nih. Kita harus cepat-cepat minta maaf nih, supaya doa ini belum sampai kepada kita. Datang Habib Hasan, tolong dicabut doanya, kata dia.
kami tidak akan mengulang lagi perbuatan kami. Kami tobat, siap akan belajar dengan Anda, menghadiri majelis Anda. Oh jangan, kata Hasan. Doa saya tetap aja, kata dia. Emang doanya apa Habib Hasan, kata dia. Ana doakan tadi, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau buat mereka bahagia di dunia, bahagiakan juga mereka di akhirat, ya Allah. Akhirnya jadi sebab dia tobat. Karena itu jangan mendoakan muslimin yang jelek-jelek. Anda sendiri nanti yang merasakan tuh kejelekannya. Jangan mendoakan anak yang jelek-jelek. Anda sendiri yang akan kecewa nantinya. Doakan semuanya khair. Hah? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Semuanya doa baik. Kita diajarkan semuanya baik. Doa baik. Setiap kita salat Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita semuanya diajarkan itu semuanya. Kita dilarang untuk mendoakan jelek kepada kaum muslimin. Yang bermaksiat pun kita doakan semua supaya dia bertobat. Begitulah orang Islam satu sama lain, bukan saling membenci. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana al-muslim akhul muslim. Mudah-mudahan insyaallah Allah menjadikan kita satu hati, membimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Fadhalu, kalau memang ada yang perlu dipertanyakan. Assalam, kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian kita baca Allahumma adhib annil hamma wal ghamma wal hazan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma adhab annil hamma wal ghamma wal hazan. Kemudian kita usap wajah kita. Nah, ini diantara faedahnya, insyaallah kita tidak menjadi orang yang sedih, orang yang susah dalam urusan di atas dunia ini. Insyaallah. Ya, insyaallah. Jadi setiap habis salat 5 waktu kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma adhab annil hamma wal ghamma wal hazan. Kemudian kita usap wajah kita. Nah. Ada yang lain? Fadhal. Ada lagi soalan-soalan yang perlu kita kedepankan? Ini sedih sini. Ada. Muslimah ada soalan yang nak boleh ditulis dan dihantar ke hadapan. Alhamdulillah, disebabkan kita tak ada soalan, maka kita akhirkan majlis pada malam ini. Demikianlah. Mungkin sedikit saya tambah. Ada. Malam ini malam Asyura ya. Nah, malam Asyura ini, hari Asyura disunahkan untuk berpuasa. Di bulan Muharram ini kata Nabi SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyam syahrillal Muharram. Hadis rawahu Muslim. Paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram.
Sebagaimana di bulan Dzulhijjah, di tanggal 10, hari ke-10 bulan Dzulhijjah menjadi hari yang termulia, yaitu Idul Nahr atau Idul Adha, hari raya Idul Adha. Maka di bulan Muharram, hari ke-10 menjadi hari yang termulia, yang disebut Yaum Ashura, hari Ashura. Di hari ini disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berpuasa. Ketika Nabi ditanya, apa pahalanya puasa di hari Ashura? Yukaffiru dzunubas sanah, mengampuni dosa setahun. Satu hari kita berpuasa dengan berharap pahala, maka dosa setahun diampuni oleh Allah SWT. Dalam riwayat yang hasan pula, disunahkan kita untuk memberikan keluasan nafkah. Nafkah lebih kepada keluarga kita. Siapa orang melakukan itu dari Ashura, maka setahun insya Allah rizkinya dilapangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Ashura juga meninggalnya Sayyidina Husain. Tapi kata Al-Haddad, tidak patut untuk beramal di hari Ashura kecuali yang datang dari Nabi, yaitu puasa dan tausi'al iyal, memberi belanja lebih kepada keluarga. Karena itu kalau ada orang mengadakan acara untuk memukul-mukul dada di hari Ashura, itu tidak patut, kata Al-Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuad. Itu tidak diperbolehkan. La yasihul amal fihi illa ma warada 'anin nabi wa huwa as-siyam wa tawsi' 'ala al-'iyal. Sayyidina Husain patut untuk kita kenang. Bukan musuh Sayyidina Husain yang kita kenang. Karena banyak orang mengadakan acara di hari Ashura bukan mengenang Sayyidina Husain, mengenang musuhnya. Yang diceritakan bagaimana musuh Sayyidina Husain marah, mencaci, membenci kepada Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Husain. Akhirnya bubar dari majelis, dia berakhlak seperti musuhnya Sayyidina Husain, mencaci, marah, membenci. Kalau Anda mencintai Sayyidina Husain, ceritakan bagaimana akhlaknya Sayyidina Husain. Bagaimana Sayyidina Husain tidak pernah mencaci seorang pun. Bagaimana tawaduknya Sayyidina Husain. Bagaimana ibadahnya Sayyidina Husain. Sehingga bubar dari majelis, Anda akan bisa berakhlak seperti Sayyidina Husain. Anda bisa menjadi orang berbuat seperti Sayyidina Husain, tidak pernah mencaci siapapun, tidak pernah membenci siapapun, tidak pernah Sayyidina Husain tadi itu melakukan hal yang jahat. Terbukti anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, sekalipun ayahnya dibunuh, sekalipun keluarganya saat itu dibunuh, tidak pernah membawa pedang untuk membunuh. Hatinya lapang. Anak-anak daripada pembunuh ayahnya dan keluarganya diajarin agama sehingga menjadi orang-orang yang soleh. Hakadha akhlaknya ahlul bait. Karena itu jangan sekali-kali percaya dengan orang yang mengaku cinta kepada ahlul bait tapi mengajarkan caci maki, mengajarkan rasa benci, apalagi kepada para sahabat Nabi, apalagi kepada istri-istri Nabi. Itu bukan ajaran ahlul bait. Paham ya? Itu adalah akhlak orang yang musuh sama ahlul bait, yang mencaci ahlul bait, yang mencaci Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali meninggal dunia itu 80 tahun dicaci Sayyidina Ali ada di mimbar, tapi tidak ada satupun di antara turunan Sayyidina Ali mencaci mereka. 80 tahun, sehingga masyarakat awam menyangka bahwa setiap khutbah Jum'ah mencaci Sayyidina Ali itu termasuk adalah ajaran Islam. Berhenti di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Al-Khalifatul Adil. Umar bin Abdul Aziz melihat ini harus diberhentikan.
Tapi kalau serta-merta diberhentikan akan menjadi fitnah karena orang-orang memahami ini termasuk bagian khutbah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz panggil satu orang Nasrani, dibayar. Aku kasih uang sekian. Uang cukup banyak. Dengan catatan ketika aku khutbah Jum'ah nanti, kamu berdiri. Kamu cakap, Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, aku punya putra senang dengan putri kamu. Aku punya anak laki senang dengan anak perempuan kamu. Aku mau kawinkan anakku dengan anakmu. Selepas itu aku akan menjawab, tak mungkin, karena anakku orang muslimah, orang mukminah, sedangkan kamu orang Nasrani. Dilarang kami mengawinkan anak orang musyrik, orang Nasrani, orang kafir kepada orang mukmin, karena wanita mukminah. Maka kamu jawab nanti, kenapa dilarang? Karena surga untuk tempat orang beriman, neraka tempat orang yang kafir. Jawab berikutnya, itu jawabanku. Kemudian kamu jawab kembali, kalau begitu kenapa Nabi kamu Muhammad mengawinkan anaknya Fatimah dengan laki-laki yang dilaknat oleh Allah? Dengan laki-laki yang dibenci oleh Allah, itu Ali bin Abi Thalib yang dilaknat di setiap mimbar. Udah sampai ada di situ. Beneran dilakukan nih. Berdiri itu Nasrani. Amirul Mukminin, putraku senang dengan putriku. Aku meminang anakmu untuk putraku. Orang-orang lagi ribut ada di masjid. Diam katanya. Kamu juga rakyatku, kata dia. Dengarkan baik-baik. Allah berfirman, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Enggak boleh orang kafir kawin dengan wanita-wanita muslimah. Dilarang. Kenapa memangnya? Yaitu ajaran Islam. Karena orang kafir ya masuk neraka, orang mukmin masuk surga. Kalau begitu salah dong Nabi Muhammad. Ini yang dilaknat di mimbar-mimbar, Ali bin Abi Thalib dikawinkan sama putrinya Fatimah Zahra. Di situ orang mulai berpikir. Sayyidina Umar memberikan kesempatan mereka berpikir. Kaum muslimin, keputusanku sekarang dilarang melaknat Ali bin Abi Thalib di atas mimbar. Maka diganti, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dulu, Allahumma al'an Ali wa atba'i wa asya'i wa muhibbi. Dilaknat semuanya. Tuh lihat, 80 tahun mereka mencaci Ahlul Bait, tapi tidak ada satupun Ahlul Bait membalas dengan satu cacian. Hada akhlak. Ini akhlaknya Ahlul Bait. Mengaku cinta Ahlul Bait tapi akhlaknya seperti musuhnya Ahlul Bait. Mencaci sana, mencaci sini. Istrinya Nabi dicaci, sahabatnya Nabi dicaci. Ini hati-hati. Jangan percaya. Tanya sama orang yang begitu ya. Ini karena sudah mereka akan berkoar-koar biasanya, bersuara rame bising ada di hari Asyura ini biasanya. Tanya sama mereka, istri kamu solihah enggak? Dia pasti akan menyatakan, istri saya solihah. Tak mungkin saya kawin dengan perempuan yang tidak solihah. Bapak, istri kamu soleh enggak? Dia pasti menyatakan, aku tidak kawin kecuali turunan orang yang soleh. Kalau punya anak wanita, gimana? Aku cari menantu yang soleh pula. Kalau begitu, Nabi bukan contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Nabi itu kan contoh yang baik. Kalau begitu keliru dong. Kenapa? Karena mereka meyakini Siti Aisyah, istri Nabi, dan Siti Hafsah masuk neraka. Meyakini Abu Bakar dan Umar, mertuanya Nabi, adalah masuk neraka. Meyakini menantunya Nabi, Uthman, masuk neraka. Seakan-akan dia menyatakan, jangan tiru Nabi kalau cari istri. Jangan tiru Nabi kalau cari mertua. Jangan tiru Nabi kalau cari menantu. Dan dia seakan-akan menyatakan, istriku lebih baik daripada istrinya Nabi. Mertuaku lebih baik daripada mertuanya Nabi. Menantuku lebih baik daripada menantunya Nabi. Ini ajaran Ahlul Bait. Ini pecinta Ahlul Bait. La, sama sekali. Karena itu hati-hati. Mencintai Sayyidina Husain, Anda harus bercakap yang bagus, tidak pernah mencaci maki. Mencintai Sayyidina Husain, Anda harus menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Mencintai Sayyidina Husain, Anda harus menjadi orang yang banyak membaca Al-Quranul Karim. Mencintai Sayyidina Husain, Anda harus santuni anak-anak yatim. Mencintai Sayyidina Husain, Anda harus banyak berpuasa, banyak sholat sunnah, selalu qiyamul lail. Mencintai Sayyidina Husain tidak ada dengan akhlak yang buruk. Karena itu penting sekali untuk saya sampaikan supaya kita tidak tertarik dengan kemasan cinta Ahlul Bait, tapi pada hakikatnya adalah berakhlak dengan akhlak musuh daripada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Menziarahi keluarga atau bekerja menghadiri majelis ilmu, apakah diperbolehkan? Dan sekiranya kepergiannya bersama teman-teman diperbolehkan. Safar, bepergian untuk seorang perempuan harus dengan mahram atau suami. Kecuali untuk bepergian yang wajib dengan catatan aman. Bepergian yang wajib misalnya melaksanakan haji wajib atau umrah yang wajibah, atau bertanya ilmu yang wajib. Jika tidak, maka harus dia bersama mahram atau bersama suami. Adapun keluar dari rumah, bukan musafir. Musafir itu berarti keluar kota. Adapun keluar dari rumah diperbolehkan dengan catatan aman dari fitnah. Tidak boleh berpaes, tidak boleh berbaju ketat, harus tertutup auratnya, tidak boleh menampakkan kecantikannya. Kemudian aman dalam perjalanannya juga. Jangan keluar jam 2 malam misalnya, di tengah malam, itu nggak aman. Kalau Anda misalnya mau pergi untuk berobat misalnya, atau pergi untuk beli sesuatu di kedai misalnya, asal tidak di luar kota, boleh asal aman. Aman pada diri dan juga aman daripada agama. Walaupun sendiri. Tapi dengan seizin suami. Kalau suami melarang, haram. Walaupun pergi ke masjid. Walaupun pergi ke majlis ilmu. Karena harus taat kepada suami. Begitu yang diajarkan. Karena itu kadang-kadang rombongan perempuan berziarah tanpa mahram. Nah ini tidak benar nih. Ini termasuk pelanggaran agama sebetulnya. Kecuali kalau hukumnya wajib. Anda melaksanakan umrah sunnah aja, itu harus ada mahram. Itu harus ada mahram atau didampingi dengan suami. Itu dalam madhab Syafi'i. Itu dalam madhab Syafi'i.
Nah,